Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muzayana di kelas 7 APAUD di Al-Qadi di Jember. Di sini saya akan mereview ulang mengenai sejarah zikir manakib. Sejarah munculnya zikir manakib terkait dengan tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Oleh karena itu, timbullah bermacam-macam amalan termasuk amalan zikir dalam Islam seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan-amalan baru seperti manakib yang telah menyebar di berbagai penjuru. Zikir sebagai sebuah cara memperdekatkan diri kepada Allah memiliki beberapa teknis sebagaimana terdapat di kalangan para pengamal tarekat maupun pengamal manakib. Zikir merupakan latihan yang bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkahan sejati dari Allah. Di samping itu juga merupakan suatu cara untuk menyebut mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian sejarah bahwa sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia terkenal sebagai jalur perdagangan. Awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan daerah di Asia Tenggara, khususnya wilayah barat Nusantara dan selatan Malaka menjadi daya tarik. Selain itu, penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya melalui pendekatan bisnis, melainkan juga melalui pendekatan tasawuf. Para pelayar dan berbagai wilayah banyak yang berbondong-bondong datang ke sana karena hasil bumi yang dijual di sana dapat menarik perhatian bagi para pedagang untuk menjadikan daerah lintasan antara Cina dan India. Umumnya berdagang ke Nusantara sejak umumnya di daerah pesisir Pulau Jawa dan Sumatera pada abad ke-1 dan ke-7 Masehi menjadi pelabuhan penting yang banyak disinggahi oleh para pedagang. Sedangkan pedagang-pedagang Muslim dari negara Arab, Persia, dan India berdagang ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini terjadi ketika Islam sedang berkembang di Timur Tengah. Menurut J.C. Van Leur, perjalanan para pedagang Arab diperkirakan sejak 674 Hijriah sudah ada di barat Laut Sumatera, tepatnya yaitu di Barus, di mana daerah tersebut terkenal dengan penghasil kapur barus. Selanjutnya, masuknya perdagangan India menurut sebagian pengamat bahwa Islam yang masuk ke wilayah Indonesia bukan merupakan Islam yang murni dari Timur Tengah, melainkan Islam yang banyak dipengaruhi oleh paham mistik, sehingga mengakibatkan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan ajaran Islam secara murni. Selain itu, Islam yang diterapkan di masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya sejajar dengan kemurnian yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ajaran Islam yang diajarkan bukan ajaran Islam yang berasal dari sumbernya yaitu Timur Tengah, tetapi Islam yang berdasarkan kitab-kitab fikih dan teknologi yang telah ditetapkan semenjak abad ke-3 Hijriah. Melihat kenyataan, nilai-nilai ajaran tradisional Hindu-Buddha telah banyak mempengaruhi substansi pelaksanaan tradisi Islam di Indonesia. Penyelenggaraan dengan budaya Hindu-Hindu sebenarnya telah melekat dan bercampur dengan budaya lokal, khususnya budaya di Jawa dan Sumatera yang telah menonjolkan hal mistik daripada aspek hukum sebagai corak ajaran Islam aslinya. Besarnya pengaruh Hindu-Buddha sangat melekat di masyarakat Indonesia saat ini sebelum datangnya Islam. Maka para pendakwah Islam berusaha mengakulturasi budaya-budaya Hindu ke dalam Islam sehingga Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia saat itu. Strategi ini yang menjadikan ajaran Islam mudah menyebar hingga ke pelosok daerah. Ajaran mistik lainnya yang dapat diikuti hingga ke daerah dewasa ini yaitu ajaran tasawuf yang dibawa oleh tokoh sufi. Ajaran tarekat esensinya lebih menonjolkan dan bergerak pada ranah ruhaniyah bukan lahiriah, sehingga para sufi mendakwahkan ajaran-ajaran Islam bernilai sutifik atau mistik.
Jika masuknya Islam di negara-negara lain dengan menggunakan kekuatan militer atau ekspansi wilayah, berbeda dengan cara tokoh sufi yang melakukan dakwahnya dengan jalan damai dan penuh toleransi. Sehingga penyebaran Islam cukup pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Melalui tersebarnya paham tasawuf di Indonesia sebenarnya sudah tercatat sejak awal Islam masuk Indonesia, yaitu ditandai dengan masuknya para pedagang Islam yang tidak hanya bertujuan untuk dagang. Di samping itu mereka juga melakukan penyebaran agama Islam dengan cara pendekatan tasawuf. Sebab tasawuf memiliki sifat spesifik yang sudah diterima oleh lingkungan masyarakat dan terbukti bahwa ajaran Islam di seluruh Indonesia sebagian besar menganut ajaran tasawuf. Jasa dari para tokoh sufi baik itu yang bergabung dalam tarekat maupun bukan lagi dari golongan tarekat, hal ini menunjukkan eksistensi bahwa ajaran tasawuf melekat pada budaya Indonesia. Adapun para tokoh yang menyebarluaskan Islam serta paham-paham tasawuf yaitu Hamzah, Fansuri, Nuruddin Al-Bauri, Abdurrahman Singklas, Syamsul Sumatrani, dan Fatimani. Mereka sangat berjasa dan berpengaruh dalam perkembangan Islam di Sumatera. Sedangkan di Jawa, perkembangan Islam disebarluaskan oleh Wali Songo. Strategi dan taktik yang diperankan oleh Wali Songo ketika menyebarkan Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Sebab hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa masih dilatar belakangi oleh kepercayaan budaya Hindu-Buddha yang tentunya terkait dengan kehidupan mistik. Dengan adanya keamanan dimensi mistik inilah menjadikan perjalanan dakwah para Wali Songo berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat terlihat bahwa kesuksesan para wali memperkenalkan dan menyebarkan Islam terlihat nyata banyak yang mengikutinya. Hal ini dilandasi dengan banyaknya masyarakat Hindu-Buddha yang tertarik untuk berpindah agama untuk memeluk agama Islam, meskipun masih dicampur adukkan budaya Hindu-Buddha dalam mengamalkan ajaran Islam yang mereka anut sebelumnya. Para ulama Jawa mendapat sebuah sebutan atau gelar Wali Songo karena dianggap sebagai penyebar agama Islam terpenting, sebab mereka menyiapkan dakwah dengan sangat giat dan mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Para ulama ini memiliki keistimewaan atau karomah yang lebih mumpuni. Keistimewaan tersebut terletak pada kekeramatan, ilmu yang tinggi, dan juga kekuatan lain yang lebih, serta selalu menggabungkan kehidupan kerohanian di dalam ajaran Islam yang disampaikannya. Sama halnya dengan adanya manakib yang telah menjadi sebuah budaya masyarakat Indonesia yang terus mengalami perkembangan terhadap para pengikut khususnya di Jawa. Para Wali Songo mengajarkan tentang ilmu tarekat, manakib, dan amalan-amalannya. Dengan adanya praktek-praktek yang telah ditanamkan oleh para wali terus berkembang sampai sekarang, bahkan lebih masyarakat dijadikan sebagai sarana dakwah Islamiyah. Sejarah perkembangannya manakib di Indonesia sudah ada sejak para ulama Islam yang dipimpin oleh para sufi yang mengajarkan Islam, dimulai dengan ajaran yang berupa amalan-amalan tarekat hingga berbentuk amalan-amalan zikir lain karena merupakan budaya sejak awal Islam datang ke Indonesia. Selain itu, sarana dakwah Islamiyah ini didasarkan pada wujud karakteristik masyarakat Indonesia yang masih dianggap mempercayai hal mistik, seperti meyakini kekeramatan sang wali, keramah sang wali, dan keistimewaan para tokoh yang mereka anggap sebagai waliullah, sehingga dijadikan sebagai panutan dengan cara melakukan kegiatan zikir manakib secara rutin. Dibandingkan ajaran-ajarannya, justru pengenalan pada kitab-kitab manakib dengan definisian zikir manakib sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa yang notabene adalah wilayah pesantren yang banyak mengamalkan ritual zikir manakib serta dari tahun ke tahun menumbuhkan para jamaahnya. Demikian review
kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.